Wakilalan den dawuhna lagu maring Luqman apa dawuh pertanyaan ayun nasi syarrun. Ayun nasi uta dine manusa iku syarrun elek banget. Kala dawuh sapa Luqman alladzi la yubali in ra'ahu nasu musian. Iku alladzi ku wong la yubali kang ora peduli sapa ladzi in ra'a lamun ningali hu ing ladzi sapa anasu manusa ora peduli mereka melihat musian wong sing elek. Orang yang ketika berbuat buruk itu tidak peduli lagi ketika dilihat manusia iku elek-elek wong. Mergo niku ngrusak tatanan. Iku kula terangaken nggih, rungokno tenan nggih. Dados kula niku pun neliti beberapa kitab. Sak bijak-bijake ahli hukum, asal gak nabi gak rasul itu tetep bijak nabi. Senajan to cara zahir nabi rasul iku penuh dengan ketegangan. Nggih saya ulang lagi penuh dengan apa? Ketegangan. Misalnya contoh gampang ngeten. Kowe nak kepen resiko iku ya aja wayo. Bojo sitok konaah. Wis ayem, engko misale tukaran ya urusan lombok, urusan blonjo kan ringan. Tapi kena bojomu papat itu tukarane kan seru, napa? Seru. Tapi cara hukum, mbah kowe iso nglakoni mbah ora, muga-muga ora iso. Paham nggih? Kowe kudu tetep yakin sing bojone papat mbek sing siji ku afdol papat. Piye mau cara hukum nulung wong wedok sitok iku apik, mestine nulung papat iku luwih apik. Nah, kecuali kenyataane nerlantar wong sitok elek apa menen nerlantarno wong papat. Ayo. Tapi kowe kudu sadar, sesadar saja. Karena hanya dengan cara ini kita ngakui Rasulullah itu lebih baik ketimbang kita. Rasulullah itu garwane songo. Nabi Sulaiman itu kabari Ibrahim. Sewu. Rogen tahu takok berarti setahun ketemu pisan. Nabi Daud itu kabare 100. Samplo songo, kowe tambahi sitok ngono bocah kok. Itu satu-satunya cara kita bisa tahu hikmahnya. Yaitu tadi, perempuan itu lemah. Saiki nulung wong lemah itu baik. Kalau nulung satu baik, dua lebih baik. Pasti begitu. Nulung tok demenan ora dirabi. Solusine dirabi kok nulung tok roda ayu mesti efeknya. Wis demenan kok angel temen ngerangno. Oh angel temen wis vulgar wis model ilmune rugen sapa vulgar. Satu-satunya cara supaya gak demenan kok. Dirabi. Itu cara, tapi ora usah lakoni. Wong kowe ora ngarah kuat. Tapi iki cerita. Lah Rasul kabeh iku garwane iku kathah. Era Nabi Muhammad dikurangi 9 untuk umatnya papat. Tapi umatnya papat itu dodake, prakteknya kiai-kiai Jawa Timur banyak, bojone tetep papat, tapi sing tahu dirabi 20. Kok sing loro iku cadangan no. Sing loro kan dipegat-pegat anggar bar di anak dipegat. Jadi akhirnya rabine mau papat tapi tahu ngrasakno wong 20. Tapi ora sandekan, kok nak sandekan masalah dalam fikih. Nah, apapun ndak cocok kita, apapun beda kita, tetap kowe kudu ngakon. Jajal sampean delok sejarah Wali Songo. Sunan Bonang ibene Kalijogo, kok Kalijogo ibene kan silang-silang mergo Joko Tingkir mantune iki kok silang kon silang-silang kabeh. Paham ya? Nah itu Rasul. Saya ulang lagi itu Rasul. Jadi Rasul itu orang yang berani ngambil sikap resiko, meskipun itu ahli hikmah gak wani, tapi nak Rasul itu wani. Tapi ahli hikmah gak wani. Cara sinten Luqman Hakim gak duwe nyali ngono gak duwe, tapi Nabi Daud wani. Berarti Rasul be wong saleh dhuwur yo ora tingkatane tetep dhuwur Rasul. Itu tadi karena wani ngambil apa? Resiko. Itu kalau kita ndak punya nyali. Ini penting kalau terangno, paling enggak kowe ra janggal kena apa Rasulullah para nabi ku berpoligami. Kowe ra iso nglakoni la aja terus janggal kafir kena janggal. Kulo nu gak ada pengalaman buruk sekali secara intelektual, tapi saya alhamdulillah menangi pengalaman itu. Jadi dulu itu ketika ada seorang kiai terus jatuh karena dia kiai nasional dan dibully di media massa itu dikira karena poligaminya. Sehingga sampai orang itu yakin bahwa poligami itu buruk karena poligami itu disinyalir karena hipersek, karena seksnya berlebihan sehingga seorang kiai butuh poligami. Sehingga semua media menulis betapa buruknya poligami dan pasti motivasinya itu hipersek, seks yang berlebihan. Ternyata penulisnya
Karena apa saya mengatakan trauma intelektual? Karena saya itu dulu pernah husnudzon bahwa penulis-penulis itu tak kira muslim yang baik atau dengan pikiran keislamannya. Ternyata itu disusupi non-muslim supaya orang itu janggal dengan poligami. Setelah janggal berarti nanti orang Islam janggal dengan nabinya. Gayanya janggal sama kiai itu, tapi lama-lama janggal dengan nabinya, itu bahaya. Makanya kita meskipun tidak berani poligami, tidak beraninya macam-macam, wedi biayai, wedi sing asli Melayu, macam-macam lah, sebab itu kan macam-macam. Karena 1 tambah 1 tetap 1, karena lari satu, kadang lari dua-duanya. Jadi itu kan gambling, kan apa, berjudi. Atau delian, itu senake ning ndi ono delian barangnya kan ya. Tapi apapun itu kita harus mirip-mirip Nabi, niru Nabi. Kalau menolong orang satu itu baik, harusnya 2 itu lebih baik, harusnya 4 lebih baik. Kalau punya 1 saja masalah, berarti 4 lebih. Masalahnya kita hanya ngomong gitu terus. Nah terus hukumnya piye Gus? Hukumnya ya ngono iku, ngono pokoke. Paham ya? Hukumnya piye? Hukumnya ya. Misalnya koyo kula mulang wong siji ku apik. Mulang wong loro luwih apik, mulang sak musala luwih apik. Tapi nek mulang ora bener bodoni wong sitok wae dosa. Apa meneh bodoni wong sak musala. Hukumnya ya wis ngono iku. Lah terus piye? Ya ora piye-piye, pokoke hukumnya. Lah itu Rasul dengan hikmah itu, Rasul itu di atas hikmah. Nggih, Rasul itu di atas. Misalnya contoh gampang gini. Kita tak dudono bodone wong zuhud. Tapi luwih bodho kowe ya, maksudnya iki bodone wong zuhud tetep luwih bodho kowe. Ana wong zuhud dikeki dhuwit wong kafir. Dikeki dhuwit wong kafir 1 juta misalnya. Ojo partai, nak partai kan nyuap. Kau nambah contohnya partai tertentu di Indonesia sing non Muslim. Ojo contohnya ojo partai. Partai itu bulat, bodoh bulat ya lah. Sing bulat maksudnya. Kelapa ini malah ya. Misalnya Mustafa kan gayanya zuhud, jenggoten dilo, terus kadang bebot rahum, raroh wong, pokoknya modelnya jadab, terus koyo wis soleh-soleh. Iku nak dikei dhuwit non Muslim 1 juta iku gak gelem, dipakano anake wedi haram. Disumbangno masjid wedi ra ditampa mergo dhuwit kok wong kafir. Dikene bojone kok dadi daging haram. Itu zuhud. Tapi di atas itu ada makom yang di atas zuhud. Cara berpikir begini. Ana wong soleh mau manfaatno dhuwit 1 juta. Pilihannya apa? Diobong. Enggak, misalnya kowe ketemu orang yang lebih alim ketimbang orang zuhud. Jawabannya apa? Apa 1 juta ini diobong? Kalau diobong tabdzirul mal, menyia-nyiakan harta. Aku wong soleh mau nganggo ben dienggo wong fasik. Wong fasik pe demenan ra iso mergo ra duwe. Gara-gara pokoke 1 juta ndek alat demenan. Kowe ra wani mangan pokoke wong fasik jebule malah dienggo demenan. Kowe ra wani mangan jebule dienggo keburukan. Makanya itu masyhur perdebatan ulama Al-Azhar. Ada ulama Al-Azhar menerima orang pejabat dolim, sedekah, sing sitok nampa, sing sitok ora. Jare sing ra nampa, ulama kedonyan dikek pejabat fasik nampa. Jare sing nampa, Kiai Bento, iku dhuwit nek dicekel pejabat fasik, kemungkinane digo demenan, digo fasik-fasik. Cekel kiai, saleh. Dadi ilmu bezuhud iku beda, Mas. Mulane kowe aku tetep dhuwur aku makome. Mbah ya kapan-kapan nak dhuwur kowe ya ora ro. Lewat jalur tikungan terus kayak nyelip. Tapi cara prosedur ilmu itu dhuwur aku. Mbok nek pas tikungan terus nyelip. Goleng tapi tak jamin goleng. Gak sopan. Burine. Dadi nah, di sini ini mulane kayak ngaji be aku ben ro ngaji ilmu. Tapi kau jangan anut aku, fasik kan. Tapi ra anut sembrono. Nah ini cerita, ini makanya saya kenapa termasuk pengagum Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau kamu pengagum beliau kan karena kitab manakibnya. Kalau saya enggak, saya ini punya kitab banyak karangan beliau. Termasuk yang paling terkenal itu Al-Hunyah, terus Al-Futuhat Al-Ilahiyah, terus banyaklah karangan beliau. Yang orisinil maksudnya, yang mansub ilaihi, yang memang orisinil ada sanadnya, bukan yang madsus ya, bukan kitab yang sebetulnya agak karangan beliau tapi dianggap. Karena di dunia kitab juga resiko ada yang namanya madsus apa? Madsus itu cara hadis mudallas, sebenarnya Nabi nak ngendikan itu tapi dikatakan ngendikan untuk menjustifikasi satu madhab.
Tak contohno begini misalnya. Ya tadi kayak kasusnya Mustafa, misalnya Abu Jahal dijak urip. Ruhin mbek Mustafa, Ruhin niku tapi Ruhin gak sufi masalah niku geleme mergo butuh duit. Misalnya mus kowe saiki dikai Abu Jahal, dikai duit 1 juta. Kamu Mustafa, aku loro jenengan kok unik, tak kai duit 1 juta nggih. Ampun, dosa. Sangkan Abu Jahal, Mustafa kayak duit ra gelem. Terus digo tombok mbek Abu Jahal, digo tombok lah. Coba sekarang Abu Jahal pakai itu untuk tombok, untuk judi. Itu kamu sekarang ikut salah enggak? Ikut, karena andaikan uang itu kamu pegang, dia tidak bisa menggunakan uang itu untuk judi lagi. Lah itu Rasul punya logika lebih jelimet. Kalau orang zuhud kan asal enggak pakai, ya sudah, supaya enggak resiko makan haram. Sekarang kata Abdul Qadir, tapi kalau jangan niru ya, kalau enggak kelasnya jangan niru. Kenapa para rasul dan para sahabat memakan harta ghanimah? Harta ghanimah itu hartanya siapa coba? Orang kafir kalau perang, orang kafir kalah kan hartanya disita. Namanya harta apa? Harta orang kafir itu kan dari transaksi yang kafir. Mungkin mereka rentenir, mereka jual beli khamr, jual beli anjing, jual beli celeng, macam-macam lah. Paham ya? Dari semua hasil kekafiran ini dipakai alat perang. Setelah perang kalah, Nabi nggak ngambil itu. Makanya semua ilmu itu ada silsilahnya, Kefuan. Kata Nabi, saya diberi ilmu 5 yang Nabi dulu enggak dikasih. Di antaranya ghanimah. Ukhillat lanal ghanaim walam takhilla li ahadin qabli. Ghanimah di era saya halal, tapi nabi-nabi dulu tidak. Kenapa di nabi-nabi dulu ghanimah tidak halal? Nabi Musa enggak boleh makan rampasan Firaun. Nabi Ibrahim enggak boleh makan rampasan Namrud karena miliknya orang. Tapi kata Nabi, untuk saya boleh. Itu ulama itu menduga-duga, kok aneh. Nabi pilihan kok malah enggak boleh, malah boleh memanfaatkan ghanimah. Terus ulama-ulamanya Rasulullah itu kan pinter-pinter. Ternyata kaidahnya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kalau harta itu dikembalikan ke pasukan kafir yang kalah. Taruh saja misalnya lah tentara, misalnya perang sama Papua yang pengacau keamanan. Bareng untuk celeng, untuk babi, terus dibalik. Monggo ini gadani jenengan, jadi sate meneh. Aduh disita, tapi coba pangan babi. Nah contohnya babi coba pangan, mereka haram ainiyah, nopo. Paham ya? Nah termasuk contohnya itu wong wedok kan lagi sing senengane rugen. Nah ada wong wedok kafiroh, perang kalah, kan cawe wedok ini jadi amat. Mereka nak belakno wong kafir, monggo. Berarti nanti memproduksi generasi atau populasi atau turunan kafir. Tidak dikeloni ruhin, kan terus ngelahir cah keriting mukmin. Tetap manfaat. Paham ya? Paham ya? Lagi jenenge amat, nama? Tapi ojo langsung mek salah sitok kan. Gentinya akad alah ditunjuk imam yo. Gentinya akad tuh ditunjuk. Jadi misalnya perang, kok ono cawe itu 10, aku imame. Iki rambutnya lurus ya, sih kayak ruhin. Sing gaul celanan sini kayak Mustafa, jadi tak silang-silang ben kuwapok ngrumat cah gaul ben bangkrut. Jadi orang kok langsung mek sitok halal, harus ditentukan imam. Lah penentuan imam nanti mengganti apa? Akad. Tentu secara psikologi modern kita janggal bagaimana Nabi menghalalkan ghanimah atau perempuan yang kalah di perang. Orang perempuan yang terus ning Jakarta mbok cekeli mboten yang kalah dalam medan perang. Logikanya tadi perempuan itu kan alat produksi. Kalau dikeloni rugen tetap lahir mukmin. Senajan to mbawa weling-weling tapi tetap mukmin. Skruiting pelayan tetap ning musala wong bapake merbot musala. Tapi nak dikeloni wong kafir ya nanti produksi. Wong lagi lahir disebul kafir, diumbah mbek banyu kuning kafir. Cilik istilah teh kloneng-kloneng duduk gereja misalnya. Nah, sekarang pilihannya pertanyaannya adalah menghalalkan ghanimah untuk Nabi Muhammad dengan mengharamkan era Nabi Musa. Kualitas ilmunya bagus mana coba? Bocah Nabi Musa. Bocah terang orang paham. Wes tak terang subhanallah. Dengan penjelasan seperti itu, paham ya? Halal ghanimah dimanfaatno sahabat atau zaman Nabi dimanfaatkan Nabi, ambek diharamno zaman Nabi Ibrahim kualitas haram ambek halal ambek endi? Ambek halal, mergo halal plus darul mafasid.
Saiki misalnya aku digarong penjahat. Contoh gampang aku digarong penjahat. Tentu penjahat garong aku nggawa senjata. Bareng tak taklukno, berhubung aku zuhud kok Mustafa, monggo gadane jenengan beto wangsul. Ya digo jahat meneh blok goblok, paham nggih? Harus saya sita. Berhubung saya ini TNI atau Polri, nanti senjata ini untuk penguatan NKRI harga mati. Ngono maksudnya, paham ya? Timbang kembali ke gerakan Papua Merdeka. Ora iso terus Mustafa PP khusuk. Mboten haram niku haram. Terus mbok wacana Sulam Taufik ora ono. Sulam Taufik yo ngalim sembrono, tetep ora koyo kowe mazhabe. Mau cek muni Nabi Musa. Nabimu Nabi Muhammad sembrono kowe. Faham tak mas? Artinya gini ya, orang soleh itu tidak akan menandingi ilmunya para nabi, para rasul. Karena ilmu nabi rasul itu lebih akurat. Meskipun cara dohir nyaman yang soleh. Berhubung dunia subhat atau moh. Faham ya? Tapi kayak jo niru, nak soleh mengeniki satu niru Mustafa. Tetap kulo lah setuju. Kulo misalnya nyuwun sewu ono wong kafir nyumbang kulo 1 juta. Saya tetap milih nolak. Tapi saya secara ilmu tetap bilang menerima itu lebih baik karena dengan saya sita uang 1 juta itu kalau dia berzina ya tidak dipakai zina lagi. Tapi dengan saya kembalikan kan kalau dia berzina dipakai. Kalau dia penyumbang gereja dipakai nyumbang. Dengan kamu terima kan kayak penyitaan, apa? Kowe paham tenan to, Rom? Dia gak ikhlas be ilmu ini aku yakin. Sing khusuk-khusuk ning kene karepe be ilmu iki gak ikhlas. Tapi kudu mbok tampa iki ilmu cocok ra cocok kudu mbok tampa. Wes saiki jawab kan. Wayo ora wayo apa iki? Apa wayo? Wes paham berarti Den. Tapi bahaya di kanggo kowe wayo ora wayo. Bahaya wayo jawab ae dadi hukume apik wayo tak enak dipraktekno. Bahaya wayo. Lah iku sing disebut fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah. Tapi ya wattaqwa. Halalnya ghanimah itu halal yang karena alasan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mulane nggone Quran nek ana wong wedok mukminah hijrah ning gone Kanjeng Nabi padahal bojone do kafir. Terus bojone kafir ku nuntut supaya istrinya dikembalikan. Jawabe pangeran bi fala tarji'uhunna ilal kuffar lahunna khillul lahum walahum yakhilluna lahum. Ora iso wong mukminah sing wis saiki Islam dibalekno ning bojone sing kafir. Engko ora dadi produksi wong kafir. Terus wong kafir ngeklaim, gak iso mat aku rabi ku entek akeh, maharku entek akeh, biayane yo entek akeh. Wa atuhum ma anfaqu. Terus Kanjeng Nabi kena khitab mengganti biaya perkawinan. Iku hebate Nabi. Jadi kalau baleni malih, mulane wong kudu ngaji pe wong alim ben waras. Aja nuruti rasa, Mus. Islam aja nuruti rasa. Islam iku nganggo ilmu se, engko lagi nganggo rasa. Ya mulane lha Luqman niku mok nyun sewu mok wong saleh. Tetep ilmune sak ngisore Nabi Daud. Nabi Daud senajan to ya rada aneh. Maneh perang yo rapi, perang rapi. Homan gak wong nak ngomong mutiara. Tapi kan gak iso ngalahno kebatilan. Wong ngomong bijak ku kan ngono-ngono tok, tapi kan gak iso ngalahno. Nak Rasul gak ngomong hikmah yo perang ngalahno kebatilan, gak wani Luqman. Mulan terus man gak wis cukup nderek jenengan mawon. Nah iku saiki gak gelem wong zuhud kon anut wong alim, ngrasa luwih saleh, luwih ado kosub subhat sembrono. Ora oleh ana ilmu fatwa kudu anut wong alim. Wong alim biasane rada sarap sithik-sithik. Perkarane yo ruwet panjen. Hukume wis napa? Ruwet. Paham ini perlu kalau sampai no penjenengan ngerti. Ya jadi halale mulane kabeh nabi ku mesti apik. Nabi Ibrahim, Nabi Musa diharamno ghanimah. Ya ono masuk akal piye-piye dunyane wong kafir ku dari haram. Saiki wong kafir di dhuwit ana sing krana rentenir, jualan babi, jualan celeng. Misalnya wong Korea Utara, Korea Selatan, coba transaksi babi saja berapa miliar. Berarti mereka punya uang dari transaksi uang apa coba? Haram. Makanya wajar saja kalau mereka perang kemudian jadi ghanimah oleh Allah diharamkan ghanimah itu karena materinya dari haram. Asal usulnya dari oke, itu juga satu kebenaran dan itu dipakai Allah untuk menghukumi, membimbing Nabi sebelum Nabi Muhammad. Era Nabi Muhammad itu dihalalkan, tapi tidak babinya loh ya, yang sudah rupa-rupa uang yang. Oh, babinya loh, nah babi itu kan haram ainiyah, no?
Karena logika yang terbangun adalah jika uang ini dikembalikan ke orang kafir, maka kalau mereka ingin nyerang orang Islam jadi pakai senjata. Sing seneng demenan ya digo demenan, kok sing seneng bangun gereja digo bangun. Bagus mana disita sama dikembalikan? Disita. Paham ya? Lah itu berarti menerima ghanimah. Mulane terus fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban, tapi ya wattaqwa. Karena ini riskan. Paham sih kalau maksud? Paham tenan ta ora mesti? Menawa kowe nak digarong wong terus pistole karek mbok balekno. Gak rencanam. Balekno dekne moh nganggo barange wong. Nurukan gak ngarah. Mbok balekno kan? Mboten lu yang alim berarti itu. Maksudnya lu sembrono. Mulane ngaji. Jadi kenapa Luqman itu ketika ketemu Nabi Dawud, ketika Nabi Dawud ya sudah jadi nabi, dia langsung taslim, memaklumatkan diri kalau dia muridnya dan meninggalkan karena tadi ilmu wong soleh sekelas Luqman itu tidak apa-apanya dengan ilmunya Rasul. Rasul itu lebih keren, tapi memang lebih resiko. Mereka melawan kebatilan tentu lebih resiko. Paham ya? Mulane wong kudu ngaji. Jadi kena opo amat itu kok dihalalno. Mergo piye-piye iku alat produksi. Tapi amat sing ngene medan perang lho, kena sembrono to nyekeli wong kok anggap. Mergo nak dibalekno ning negara kafir berarti kok dikeloni wong kafir ya berarti nambahi populasi wong kafir. Misalnya nyuwun sewu kok saiki wong preman terus mereka berpopulasi secara besar-besaran. Yo repot nampu turuti terus yo. Tentu itu tidak sampai amat, tapi ya tentu itu nggak sampai amat saulah tidak sampai. Tapi misalnya ada preman untuk preman wedok. Terus kamu mengesahkan perkawinan. Ana ulama sing darani rasa. Cara aku nak masih mungkin dipisahkan, kita setuju yang ulama yang memisahkan. Dengan demikian tidak ada populasi kepremanan. Mergo cara zahir preman lanang preman wedok nak duet itu kan yo bahaya nak populasine. Cara kula dadi ulama ditakoki sah nikahnya sama ndak milih sing pokoknya fashu apa? Harus apa? Fashu itu dibatalkan. Kalaupun nikahnya sah kita harus berfatwa kalau bisa dibatalkan karena dalam kitab-kitab fikih disebutkan jika seorang perempuan tahta syaukatil fasek dan faseknya membahayakan agama itu fusikha bainahuma furriqa bainahuma harus dipisahkan. Ini penting karena kalau enggak kamu pisahkan nanti kamu membiarkan populasi kefasikan. Lah kok bojone piye dirabi Ruhin Mustafa. Tapi kok nek iki nang mafsadah meneh sing bojo pertama mlayu. Ya digolekno liyane, paham ya aja terus solusine di. Tapi apapun itu kita punya misi yang namanya agama itu tetap darul mafasid, menolak mafsadah. Disebut la dororo waladir. Apa saja yang membahayakan kita dan membahayakan orang lain itu dalam Islam harus dihilangkan. Nah saiki persenjataannya musuh. Contoh gampang menurut saya ilmunya Nabi itu sekarang yang diikuti tentara seluruh dunia. Di mana-mana misalnya coba kita ya. Kita ini menempati di Jogja, di Jakarta. Banyak kan gedung itu milik Belanda. Karena itu peninggalan Belanda. Banyak senjata kita yang dulu merampas dari Belanda. Terus Mustafa ini sok khusuk nih. Ngerono Belanda ini monggo nih dalam jenengan riyen sing bangun Mbah Mbae. Oh, itu soleh tapi biyen to yo jenis. Soleh tapi apa? Enggak. Karena ini milik musuh kita. Dan kalau dipakai mereka ya kemafsadahan. Ya kita sita dan itu akhirnya semua gedung dulu milik Belanda sekarang milik kita. Persenjataan Belanda dulu yang kesita kita ya sekarang milik kita. Karena kalau kita kembalikan berarti membantu mereka menguasai persenjataan lagi bisa mengancam kita. Paham ya? Itu disebut fakulu mimma ghanimtum halalan thayyib. Nah soal harta itu dulu dari orang kafir yang transaksinya haram, lebih haram kalau itu dipakai haram lagi. Makanya dengan dipakai kita ini haramnya berhenti. Lebih haram lagi kalau kembali ke mereka. Sudah haram dipakai kekuatan haram lagi. Maka haram bersilsilah, ini jenis haram bermata rantai. Tapi dengan kamu pakai kan keharaman ini berhenti. Paham ya? Iku kena opo kok Nabi Dawud tetap ngetuani Luqman Hakim. Senajan to bijak sekali Luqman Hakim, tapi kan enggak kelasnya dibanding ilmu Anbiya, dibanding ilmu Rasul gitu, enggak kelasnya.
Lane kula suwun sing ngaji kula nggih sing khusuk-khusuk sing saleh, ojo geman ya ini ulama. Nah masalah ilmu gak level. Tapi kan ngrasa luwih saleh nggih monggo wong ngrasa saleh wae, ora tenan wae. Mosok GR wae ora oleh, napa GR wae? Ora oleh.